Yo, balik lagi sama gue di Selamat Rutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin, teman-teman ya. Jadi altcoin yang saya bahas kali ini masih di top 100 koin di CoinMarketCap, tapi yang rankingnya under 50 ya. Jadi nggak masuk 50 besar lah ya. Jadi seperti Ondo, kemudian juga ENA gitu ya, yang rankingnya 63, kemudian AAV yang ranking 69 gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang pengen saya bahas di video kali ini ya. Ondo sendiri tadi ada saya lihat ya kisaran 60-an deh kalau nggak salah ya. Ondo ya, sekitaran itulah teman-teman ya, di range di atas 50 yang pengen saya bahas kali ini. Jadi untuk Bitcoinnya kemarin malam juga sudah saya upload ya, sekitar 10 jam yang lalu. Berikut juga dengan BCH, salah satu family-nya Bitcoin gitu ya. Jadi mungkin untuk Bitcoin akan dibahas lebih lanjut nanti malam mungkin atau besok pagi gitu ya. Karena ini juga bisa dibilang pertama kali ya setelah halving. Kemudian juga kita harus melihat reaksi institusi seperti apa ketika memang udah mulai banyak nih ya, semakin banyak institusi yang masuk di market kripto. Dan after halving ini for the first time ya, nanti kita lihat waktu di New York Open ya, sekitar jam 8 malam lah, sekitar itu. Jadi sedikit saya mau tambahkan aja ya. Mungkin buat teman-teman yang mau lihat outlook Bitcoin ini bisa tonton video tadi malam. Tapi di sini kalau kita lihat liquidation head map ya untuk Bitcoin ini sempat nge-spike ya sampai 65.600-an dolar ya. Kemudian ini ada grab likuiditas nih, ngejemput order, kemudian langsung bam, drop signifikan lagi. Kemudian ada order yang cukup banyak juga di sini, kita bisa lihat juga ya. Price kemudian liquidation average ini ada di 66,58 million US dollar, di sekitar harga 64.185 dolar ya. Jadi kemungkinan bisa aja dia udah ngejepret atas, bisa aja malah ngejepret bawah, balik lagi ke 64 ribuan dolar ya untuk si Bitcoin ini yang perlu diperhatikan. Kemudian lebih bawahnya lagi yang cukup tebal itu di 63.890 dolar, itu ada liquidation leverage itu di sekitar 45,65 million ya US dollar ya. Jadi bisa diperhatikan di sekitar area range itu ketika memang nanti market drop, bisa aja cuma nge-grab likuiditas. Let's move, kita lihat untuk Ondo dulu ya. Jadi Ondo di sini sebenarnya udah masuk range ya, dimana sebelumnya juga sudah saya sampaikan, mungkin Ondo agak jarang saya bahas ya. Di sini terbentuk sebuah trendline support dan sudah di testing beberapa kali ya, dan mendapatkan reaksi. Dan ini terakhir kali juga masuk nih teman-teman, di testing 2 kali tuh ya, terhadap zona plus juga trendline support ini. Ya, zona apa? Box hijau pertama adalah resistance become support and then support lagi, plus juga ada Fibo retracement 0,6 di situ. Ya, ini range-nya di sekitar 0,5731 sampai 0,6465 dolar ya. Dan secara daily pada pergerakan 12 April dan 13 April ini sempat di testing nih, bikin tail candle, kemudian dia lanjut naik bahkan sampai 1,02499 dolar ya untuk Ondo ini sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah buy di sini ya, untuk scalping ya udah bisa di TP lah teman-teman. Nah, untuk concern untuk si Ondo gimana bro? Ya, Ondo sebenarnya secara daily ya, dia udah break. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, di area ini udah break sebenarnya ya. High sebelumnya dia ini udah di break. Tinggal kita lihat waktu dia retracement 1, 2, 3, 4, 5 bearish candle, tapi kecil-kecil yang nggak ada yang terlalu signifikan. Dan ya dia retest aja terhadap area ini ya, support di area sini di sekitar 0,70191 sampai 0,7361 dolar. Kemudian dia mendapatkan reaksi. Sekarang hold di atas EMA 21 nih, time frame daily. Ini menjadi PR-nya si Ondo secara daily. Minimal closing-nya udah cukup bagus seperti ini ya. Nih, ya 1 2 3 ini cukup bagus, tinggal kita lihat aja. At least dia harus mampu hold ya di atas area 0,8 dolar. Ya, untuk apa? Untuk lanjut naik tentunya. Jadi seperti ini, dia drop retest, dia break, retest, before dia lanjut naik. Nah, balik lagi ke atas 1 dolar. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, yang perlu kita lihat. Ya, minimal bisa di follow up lah untuk si Ondo. Gitu ya. Tapi kalau misalkan area ini dia bablas gitu ya, berarti chance untuk Ondo bisa lanjut turun ini cukup besar, balik lagi ke 0,7 dolar. Ya, jadi ini adalah key level untuk Ondo. Yang nanyain Ondo key levelnya di mana, di sini saya markingin secara daily, teman-teman ya.
Minimal secara overallnya ya dia cuma sideways aja. Ya range bawahnya di sekitar 0,64, range atas di sekitar $1 lah ya. Jadi dia masih belum kemana-mana bisa dibilang ya. Overallnya loh teman-teman, overall move-nya ya dia cuma sideways doang. Ini lapis bawahnya, kemudian ini untuk lapis atasnya tuh ya, dia jadi cuman sideways doang di sini-sini aja. Oke, dan sekarang berada di tengah-tengah nih. Tinggal kita lihat aja apakah memang dia mampu retest kuat untuk lanjut bull momentumnya, untuk retest bagian atas, atau malah dia englosor nih, breakdown lagi teman-teman ya, testing lapis bagian bawahnya ya. Jadi memang posisi secara daily dia masih di tengah-tengah range sideways-nya ya untuk si Ondo. Oke ya. Kemudian kita lihat di lower time frame, seperti time frame 4 jam. Nah, ini kelihatan jelas banget teman-teman ya. 4 jam ya kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Dia ini resistant, and then ini trendline support, terbentuk sebuah falling wedge, dia mampu break, and then ya ini precisely area retestnya dia nih. Pas area yang tadi juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian sebelumnya, menjadi resistant become support nih. Ini resistant support gitu ya. Kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia ya, maka kita lihat nih adanya Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,6 bahkan di range area ini ya, di sekitar 0,777 sampai 0,80569 dolar ya. Ini menjadi area ideal untuk Ondo secara time frame 4 jam ya. At least dia harus mampu hold di atas area ini, jadi seperti break, retest untuk lanjut naik lagi ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan dia lost momentum dari situ malah breakdown ya, maka possible untuk ngejar beberapa area bawah, bahkan ngejar lagi ke 0,64 dolarnya ya. Jadi itu sekali yang perlu diperhatikan untuk Ondo yang nanyain Ondo ya. Next kita akan bahas untuk AAV. Nah, AAV ini sendiri menjadi salah satu koin yang saya bisa bilang juga andalan saya lah ya. Dimana kita bisa lihat sebelumnya secara momentum ya, kita pakai trendline lah ya di sini. Sebelumnya dia turun ya, bentuk seperti falling wedge, malah dia breakdown teman-teman ya, breakdown. And then kita hubungkan juga di sini adanya trendline support ya, and then di sini kembali lagi trendline resistance, triangle pattern teman-teman ya. Cuman yang perlu saya mention di sini adalah movementnya. Sebelumnya ini turun ya seperti ini, lumayan agresif, kemudian dia lebih slowing down ya, cooling down teman-teman. Di sini kita bisa lihat secara momentumnya agak melandai gitu ya, and then ya dia akhirnya breakout. Dan ya posisinya walaupun sudah breakout secara daily nih ya, by the way, di area ini dia sebenarnya sempat terbreakdown ya di area sini. Nah, ya sempat bikin tail candle cukup panjang ya, bahkan sampai 67,64 dolar. Kemudian dia mampu hold kembali di atas 81 dolar. Dimana kalau saya extend box putih ini sebelumnya menjadi area resisten nih ya, semenjak Maret 2023 ya, di flip menjadi support sejak Oktober 2023, dites lagi awal Februari 2024, kemudian sempat breakdown bikin tail candle panjang di 13 April 2024, dan ya sekarang dia mencoba hold dan sedikit mengalami kenaikan lah, rebound dari area ini ya untuk si AAV. Jadi kalau kita gunakan juga dari swing high ke swing low-nya dia ya, maka ya ini adalah terdekatnya dia nih teman-teman, retracement 0,3 ya. Jadi meanwhile ketika harga visit di retracement 0,3 kemudian dia masih lanjut reject crash, menandakan struktur untuk lanjut turun ya, selling momentumnya itu masih jauh lebih strong di market ya. Momentum jualnya itu strong banget. Ketika dia visit di retracement 0,3 aja langsung bablas turun lagi atau reject strong lagi gitu ya. Jadi ini menjadi area kunci ataupun key area lah untuk si AAV secara daily. Jadi ketika dia nggak mampu untuk break level area ini gitu ya, dia udah drop, kemudian dia mencoba holding gitu ya, kemudian dia mencoba naik dari area sini, ketika dia reject ya potensi untuk visit lagi ke area tahanan bawah di sekitar 81 sampai 83 dolar untuk si AAV ya. Minimal dari arah sini dia masih lanjut naik ya, kita bisa markingin next area target EMA 21 plus Fibo retracement 0,5 ya, di sekitar 100 dolar. Plus juga di situ adalah next opening dan closing candle ya pada 12 April dan 13 April ya. Jadi ini bisa dipantau ketika dia mampu break dari level area ini ya, next target di sekitar area ini
Ya, teman-teman bisa lihat, plus juga itu angka psikologis ya, $100. Tinggal kita lihat aja. Reject dari sini kita bisa tahu, oh areanya di sekitar 81 sampai $83. Tapi kalau misalkan mampu reclaim area ini, maka next di $100 untuk AAV. Dan untuk long termnya, AAV ya kita bisa lihat ya, bahkan bisa ngejar sampai $228. Ya, dimana kalau saya marking area itu ya dari retracement terakhir yang saya tarik tadi ya teman-teman di video kali ini juga menjadi area resisten sebelumnya nih. Pada awal Januari, pertengahan Januari 2022 dan di awal April 2022. Ya, ini 2 kali di testing mendapatkan rejection strong dan ini belum di testing lagi. Ya. Jadi ini menjadi area yang perlu sekali diwaspadai ketika si AAV balik lagi ke level area 228. Jadi ya untuk mid sampai long termnya masih possible lah untuk AAV ngejar area $220. Ya, untuk long termnya ya hopefully dia mampu di atas $500. Ya, jadi ini juga salah satu project ataupun altcoin yang bagus. Next, terakhir kita akan bahas untuk ENA ya. Untuk ENA ini sendiri sempat saya sharingkan juga ya. Dan naiknya ini udah terbatas banget. Seperti terbentuk crashing wedge, akhirnya dia breakdown, teman-teman. Sempat mendapatkan reaksi nih mantul cukup signifikan dari level $1,084 di mana sebelumnya menjadi SNR untuk ENA juga akhirnya di retest setelah dia breakdown, and then akhirnya next candle ya sampai per 18 April 2024 dia masih lanjut turun teman-teman ya, lowestnya di $0,819 and then akhirnya mengalami pemantulan lah ya. Nah, untuk sekarang ENA ya ini adalah area yang potensi untuk di retest sama ENA ya di sekitar 0,947 sampai $1 ya. Meanwhile ketika dia ada mampu break kembali dari level area ini, box hijau pertama ini, at least ataupun minimal si ENA ini harus mampu retest area ini before dia lanjut naik nih, ngejar 0,5 atau sekitar $1,193. Dimana area itu kalau saya markingin juga ini adalah previous high-nya dia sebelum lanjut dump, lanjut turun cukup signifikan lagi nih. Kita bisa lihat ya opening dan closing candle nih ya, kita bisa lihat pada 14 dan 15 April 2024 ya. Jadi ini menjadi concern untuk ENA. Yang nanyain ENA bagaimana ya, at least dia kalau kita mendapatkan retracement terlebih dulu, ini menjadi area pantauannya. Meanwhile kalau dia lanjut naik pun ya kita menjadi area pantauan nih ya, targetnya untuk ENA. Oke. Kemudian ini kan kalau misalkan good scenario untuk ENA, tapi kalau dia bablas dari area sini ya potensi visit ya di 0,68 sampai di $0,775 untuk ENA ya. Jadi bisa dipantau untuk dua area krusial ini untuk ENA. Meanwhile untuk resistennya tadi juga sudah saya sampaikan maksudnya ya, untuk area target yang perlu diwaspadai ya, khususnya untuk ENA. Jadi so far itu ya teman-teman untuk ENA, AAV ya, dan juga Ondo ya. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum execution atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa, bye.